Salah satunya ini. Pernah beliau sedang berkhutbah Jumat, datang orang Badui, ya Rasul, halakatil amwal, harta kami binasa, ternak-ternak kami mati, pohon-pohon kami kering, berbulan-bulan tidak turun hujan. Mohon engkau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Nabi langsung mengangkat kedua tangannya. Tidak begini. Begini ini khusus doa Jumat. Tapi doa Jumat istisqa, kan istisqa bisa dilakukan khusus. Salat istisqa bisa dilakukan ketika khutbah Jumat, itu dengan kedua tangan. Beliau mengangkat kedua tangan, ya, menghadapkan ke langit karena beliau yakin Allah berada di atas langit, tidak di mana-mana, tidak di hati manusia. Tangan Nabi akhirnya diturunkan. Nah, sebelum tangan Nabi turun, hujan sudah turun dulu. Ini semua terjadi ketika Nabi masih hidup. Nabi sudah wafat, tidak ada satu. Karena itu salah, akan syirik. Karena minta-minta kepada orang yang sudah mati, syirik ini kan minta. Walaupun ujungnya ke Allah, tapi bukan minta juga, minta didoakan. Minta kan? Minta kepada orang yang sudah mati, minta kan minta macam-macam. Minta ini, minta itu, termasuk minta doa, kan minta juga. Syirik tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Apakah kita merasa lebih paham dari para sahabat? Ya. Apa jawab Nabi? Ketika wanita ini memohon kepada beliau agar beliau mendoakan wanita ini agar sembuh dari penyakit ayat, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtullaha ta'ala ayyu'afiyaki. Iya, kalau engkau mau, ya, Nabi memberikan dua pilihan. Kalau engkau mau, iya, aku doakan, selesai, mudah-mudahan sembuh. Ya, tapi kalau engkau mau pilihan kedua, aku nggak usah mendoakan engkau. Ini pendapat yang kuat bahwa ini ruqyah, ayat. Ya, kalau ayat kan berarti doa ini bagian dari ruqyah. Karena salah satu bentuk ruqyah itu selain bacaan Al-Quran, doa. Kalau engkau mau, aku tidak berdoa kepada Allah. Engkau terus ayat seumur hidup. Walakil jannah, tapi aku jamin engkau masuk surga. Dua pilihan. Ya, pilihan pertama, aku doakan mudah-mudahan aku sembuh. Dan bukan berarti nggak masuk surga, insya Allah masuk. Tapi Nabi nggak jamin. Nabi tidak jamin. Seperti kita semua hidup di muka bumi ini, termasuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari, nggak ada jaminan masuk surga. Mana yang menjamin Imam Syafi'i, Imam Bukhari masuk? Nggak ada. Kalau ini ada jaminan. Ya, tidak ada yang dijamin masuk surga kecuali sahabat. Yang secara khusus yaitu tadi 10 atau Bilal atau temannya Abdullah bin Amr bin As tadi. Di luar sahabat, kata Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tidak ada jaminan bahwa mereka insya Allah masuk surga. Ya, berharapannya. Tapi jaminan secara wahyu tidak ada kecuali para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, ini perempuan ini jamin. Kalau aku doakan engkau dan akhirnya engkau sembuh, ya, gak ada jaminan. Walaupun insya Allah masuk surga. Semua orang Islam yang tidak batal keislamannya mati dalam keadaan Islam iman, insya Allah pasti masuk surga. Tapi jaminan secara wahyu tidak ada. Tapi kalau aku tidak mendoakan engkau tetap ayat seumur hidup, aku jamin masuk surga. Kira-kira milih mana perempuan? Perempuan ini nggak mikir panjang. Ya, kalau kita tak duduk mana ya? Pikir dulu. Perempuan nggak mikir panjang, nggak mikir. Ya, barangkali nggak sampai sedetik. Ya, perempuan ini memilih asbiru ya Rasulullah. Aku milih sabar ya Rasulullah. Ya, biar aku sakit ayat seumur hidup, biar yang penting engkau jamin aku masuk surga. Ya, ini yang saya maksud istiqomah yang luar biasa. Berangkat dari apa? Keyakinan bagi sahabat surga itu seolah di depan mata. Surga neraka itu di depan mata, dan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat dari sirapun na'am. Surga itu lebih dekat kepada kita daripada tali sendalmu sendiri.
Tali sendal kan dekat, nempel ke badan kita kan. Surga itu lebih dekat. Neraka sama. Neraka kayak itu dekat juga. Ya, lebih dekat dari sirapun na'al, tali sendal. Jadi surga neraka itu sama-sama dekat. Jadi kemungkinan kita masuk surga dengan masuk neraka sama. Setiap hari kita bertanya masuk surga atau masuk neraka, masuk surga atau masuk neraka. Tidak boleh kita merasa aman. Saya sudah beriman, saya muslim, saya beribadah, saya menjaga salat 5 waktu, saya menghidupkan sunnah, lalu merasa aman. Tidak. Apa kita lupa dengan renggekan Nabi Ibrahim? Doa Nabi Ibrahim apa? Wajnubni wa waliya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Seorang Nabi Ibrahim tidak merasa aman untuk tidak menyembah berhala, maka masih memohon mereka kepada Allah, jangan sampai aku menyembah berhala ya Allah, jangan sampai aku dan keturunanku menyembah berhala ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kita, maka haram bagi kita merasa aman. Harus merasa takut, harus dipadukan, ya. Tidak boleh berharap, roja, tapi harus ada khauf, harus ada takut. Ini atakasyaf, wanita ini berkata lagi, ya Rasul, aku sering tersingkap auratku, terbuka pakaianku. Pada Allah alla atakasyaf. Mohon doakan kepada Allah agar kalau aku ayan itu auratku tidak tersingkap, tetap dipelihara. Fada'alaha. Lalu Nabi mendoakan seperti itu. Beberapa tabi'in mengatakan ketika kami melihat wanita itu ayan, seolah ada yang menjaga pakaiannya. Jadi selalu tertutup. Lihat, seorang wanita hitam, ya, sebagian dari mengatakan ini budak. Budak kan lebih rendah dari pembantu. Yang ada di pikirannya itu auratnya kelihatan sama orang lain. Ya, sekarang bandingkan, ya, sarjana S1, S2, profesor, doktor, perempuan, kelihatan betisnya biasa saja. Muslimah, kelihatan dengkulnya biasa saja. Lihat, seorang yang lebih rendah dari pembantu secara derajat keduniaan, malu sekali auratnya kelihatan. Ya, betapa jauhnya ya. Muslimah di zaman Nabi dengan hari ini. Maka jangan iri, ya. Jangan iri kalau Allah angkat setinggi-tingginya derajat para sahabat dan Allah rendahkan serendah-rendahnya musuh-musuh para sahabat. Musuh-musuh para sahabat, Romawi, Parsi, superpower dunia itu direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Gemetar menghadapi Abu Bakar, Umar, pasukan kaum muslimin. Nah, sebaliknya hari Allah angkat setinggi-tingginya siapa? Amerika, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, jaya, kuat. Allah rendahkan serendah-rendahnya kaum muslimin. Lemah, nggak punya apa-apa. Ya, apalagi sahabat-sahabat yang lain dijajah negeri-negeri muslim seperti Qas'ah, kata Nabi, seperti makanan di nampak. Antada'a alaikumul umam, yang didatangi oleh umat-umat. Inggris datang, Spanyol datang, Portugis datang, Belanda datang, ya, berpesta pura mengambil makanan. Ini sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun lalu. Ya, coba Syekh-Albani membandingkan ini dengan pertanyaan Nabi kepada seorang budak perempuan juga, bukan ini ya. Pertanyaan Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah berada? Pertanyaan Nabi mustahil Nabi bertanya sesuatu yang ecek-ecek. Nabi bertanya sesuatu yang enggak penting. Ya, maka siapa yang mengatakan pertanyaan di mana Allah berada itu enggak penting, maka dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan aina Allah, di mana Allah berada, itu pertanyaan besar
yang dicontohkan oleh Nabi SAW pertama kali dalam umat ini, yang mencontohkan di mana Allah berada, Nabi SAW, dan menguji seseorang yang sangat rendah secara derajat keduniawian, rendah sekali. Dijawab oleh budak perempuan milik Muawiyah bin Hakam As-Sulami, fis sama, Allah di atas langit, yaitu di arsy. Langsung Nabi katakan, budak ini beriman, budak ini beriman, aktikha, kalau engkau mau merdekakan budakmu ini beriman. Nabi mengatakan budak ini beriman, setelah budak itu menjawab, Allah berada di atas langit. Coba kalau budak itu mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita semua, Nabi tidak akan mengatakan budak itu beriman. Nabi mengatakan budak itu beriman setelah budak itu menjawab, Allahu fis sama. Mafhum apa ini? Mafhum apa ini? Muwafaqah, mukhalafah? Mukhalafah. Artinya kalau budak itu mengatakan Allah tidak di langit, Nabi tidak akan mengatakan budak ini beriman. Nah, Syekh Albani membandingkan dengan profesor doktor di mana? Al-Azhar Kairo, yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allahu fi kulli makan. Lihat, bandingkan para profesor doktor Al-Azhar Kairo dengan budak perempuan di zaman Nabi SAW, jauh sekali. Ya, seorang budak perempuan di zaman Nabi selamat akidahnya, hak jawabannya bahwa Allah berada di arsy, di atas langit. Sementara profesor doktor Al-Azhar mengatakan ada di mana-mana. Ya, maka keadaannya jauh seperti ini. Allah angkat setinggi-tingginya derajat para sahabat, Allah rendahkan serendah-rendahnya kaum muslimin tadi. Ya, seolah Allah biarkan enggak tolong. Kan kaum muslimin butuh pertolongan yang di Syria, yang di Irak, yang di Afghanistan. Tentu termasuk yang di Indonesia ini butuh pertolongan Allah. Mana Allah menolong? Kalau kita melihat kenyataan, berarti Allah enggak tolong kan? Coba yang bikin Amerika menang, injak-injak Afgan, Irak itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Memang ada kekuatan selain Allah? Ada. Allah yang bikin Amerika menang, Allah yang bikin Jepang jaya. Tentu Allah yang bikin kaum muslimin porak-poranda lemah. Mana pertolongan Allah? Jawabnya itu, Allah tidak akan menolong kaum muslimin kalau kan ayat intan surullah yansurkum, Allah akan tolong kalian kalau kalian menolong agama Allah. Tolong dulu agama Allah kalau kita ingin ditolong. Sudah kita tolong agama Allah. Ini salah satu menolong agama Allah dengan mengucapkan seperti apa yang Allah ucapkan. Allah bersemayam di arsy, Allah tidak berada di mana-mana, Allah tidak fi kulli makan. Ini menolong agama Allah. Ya. Pelajaran besar dari seorang budak perempuan agar istiqomah. Ini perempuan seperti ini istiqomah luar biasa. Bagaimana dia sanggup untuk menghadapi ayan seumur hidup dan siap berapa sebuah keyakinan. Jadi surga bagi wanita ini besar sekali. Nggak kayak kita. Apa surga? Ya, jauh kan? Apa? Dahaya berapa? Oh, langsung. Karena deket kan? Kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan itu kayaknya nggak ada. Di kesikohan kita, keyakinan kita terhadap hal yang gaib itu lemah sekali. Lemah sekali. Yang ada itu yang di depan mata. Gaji besar, pangkat, jabatan, kedudukan. Surga jauh, jauh. Sementara para sahabat seperti di depan mata. Surga neraka bagi para sahabat itu seperti di depan. Ya. Ya, yang ada pertanyaan boleh disiapkan. Di pelajaran kisah yang luar biasa di seorang budak wanita yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara istiqomah. Ya, sesuatu hal yang sulit kan.
istiqomah ini kan tidak mudah, sulit, maka harus diperjuangkan. Silakan. Jadi kalau istiqomah itu kita tidak boleh bersama orang yang maksiat. Sementara terkadang agak sulit, misalkan kita diundang makan, sebelum kita tidak pernah yang atasan kita diajak makan, tapi kalau mereka misalkan ada minumnya, Ada apa ya? ada minuman, Ada bir misalnya. bir. Orang lain pada minum sama kita bisa dari sama kita, tapi saya nggak tahu. Masalahnya kalau kita tolak, kita kan jadi masalah. Kalau kita tolak maksudnya ikutnya makan yang lain, kita tidak pernah minumnya. Kedua, tadi kan bahwa tadi masalah tawasul ya. Si abid itu hamba itu bertawasul pada Nabi tidak ada. Pertanyaannya bagaimana kalau seseorang itu bertawasul pada seseorang? Jadi ceritanya ini orang soleh, kita anggap kalau dia orang tua soleh. Masih hidup. Kita kepada dia berdoa kepada Allah. Ternyata diperhatikan dia malah berdoanya ke yang lain. Itu pergi orang mati atau itu bagaimana? Itu bagi orang yang berbeda. Kita tidak tahu karena dia hanya pada Allah. Kalau nggak tahu ya bukan urusan kita ya, bukan urusan kita ya. Kecuali kita tahu ya, tolong doakan saya, mudah-mudahan penyakit saya sembuh. Langsung dia, ya saya berkodok dia hilang, sembuhkan dia. Nah, langsung nggak jadi. Doa itu batil. Ya. Doa kepada Allah, jangan kepada siapa berkodok dia hilang. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu ya tentu bukan kesalahan kita. Hanya tentu pelajaran bagi kita, jangan asal-asalan. Kan? Berarti kalau ternyata dia berdoa bukan kepada Allah, malah kepada Jibril, Rasulullah, kepada Jailani, berarti antum belum kenal siapa dia, ya kan? Belum kenal secara manhaj, secara hak batin, mungkin baru kenal namanya, tinggal di mana. Tapi manhaj apa? Berarti antum nggak kenal. Ya. Meski, karena itu kan harus kenal dulu. Biasanya orang yang minta itu sudah semangat biasanya. Coba orang-orang sufi minta tawasul pada siapa? Ya guru sufi juga. Ya, orang-orang Ahlussunnah tawasul pada siapa? Pada Ahlussunnah juga. Ya, orang Khawarij akan tawasul pada orang Khawarij juga. Kan seperti itu biasanya. Ya. Kecuali orang awam yang nggak tahu apa-apa, baru saja masuk Islam kan, pokoknya asal rambutnya panjang, kesurupan, apa dia ada. Nah, itu orang awam, mungkin baru saja masuk Islam kan. Atau sangat awam sekali. Kalau yang sudah belajar tentu dia akan meminta kepada yang semangat dengan dia. Kan gitu. Kemudian yang pertama tadi, saya kira nggak ada masalah ya. Saya kira nggak ada masalah. Antum jangan bikin masalah. Sesuatu nggak ada masalah, antum menjadikan nggak ada masalah. Ya, nggak bisa. Ini haram bagi saya Muslim. Gitu. Ya, Bapak atasan saya. Ini bukan masalah kerjaan, di luar kerjaan. Saya Muslim, hormati saya hormati Bapak, atasan saya. Masuk Bapak udah hormati saya Muslim, ini apa ini? Bir babi misalnya. Ya, sama saya nggak bisa menghadiri ini. Bukan masalah minum, bukan. Ya, kalau masalah minum nggak usah kita bahas. Hadirnya ada nggak boleh. Ada jamuan, ada bir, ada daging babi, jangan dah. Ini negara Islam. Apalagi Jakarta ini, subhanallah, suara azan di mana-mana, masjid di mana-mana. Masuk sampai berani-beraninya undang bawahannya Muslim, lalu ada daging babi. Biar mereka tahu bahwa Muslim itu lebih cinta kepada agamanya daripada pada pekerjaannya. Mereka tunjukkan bahwa kami ini Muslim seperti ini. Ya, itu sudah Muslim. Ya, Muslim wajar seperti itu, bukan Muslim hebat, kiai ustaz. Ya, Muslim ya harus begitu. Seorang Muslim ketika diundang pada satu perjamuan yang ada bir, ada hal yang haram, dia tidak boleh datang kalau tahu. Ketika sampai di situ tahu, ya pulang. Ya tunjukkan pada atasan. Nggak usah pulang diam-diam, nggak usah. Ya tunjukkan, Pak. Lain kali kalau undang saya jangan. Bapak nggak menghormati saya. Gitu. Ya kalau perlu takut. Ya. Bapak melanggar hal, ya, mau saya laporin, aku takutin aja.
biasanya takut gitu. Ya. Saya banyak saudara muslim, karena nakut-nakutin bu, nakut-nakutin orang, nakut-nakutin sesama muslim nih kok, nakut-nakutin orang kafir, bu, ya mengacungkan senjata orang-orang kafir bu, pada kaum muslimin ya. Ya, sesama muslim kita berantem, kita tolong pistol, golok, jangan. Kafir boleh. Nakut-nakutin sekali lagi. Pakai macam-macam. Bapak terusin pembangunan gereja di sini. Enak doa, ya. Begini doa. Ya. Jangan membunuh beneran. Gak ada masalah. Bagian dari kecintaan kita pada agama. Allah. Ada lagi? Silakan. Bolehkah itu membayar fidyah dengan normal? Terus yang kedua, atau sebagian itu membayar zakat fitrah itu pada pertengahan. Zakat fitri. Zakat fitri itu pada pertengahan bulan. Kalau itu masalah teknis boleh ya. Kan intinya sebetulnya makan. Intinya sebetulnya makan. Contoh terbaik dilakukan oleh pelayan Nabi selama 10 tahun, Anas bin Malik. Itu ngundang 30 orang. Kan beliau 100 tahun ya, hampir 100 tahun waktu itu umurnya. Tentu tidak kuat lagi berpuasa. Didoakan oleh Nabi, banyak anaknya, banyak hartanya, panjang umurnya, semuanya terkabul. Beliau undang 30 pakai miskin, diberi makan dengan makanan yang bagus seperti seri. Ya, ini inti daripada fidyah memberi makan. Nah, mungkin kendala masalah teknis, masak nggak bisa, atau ribet, mungkin nggak enak, ya. Beli nasi kotak. Beli nasi kotak 30 kali 10.000 dan 300.000 ya, ukuran makan kita ya udah jadi ya. Atau mungkin nggak sempat ya, tolong beli sendiri ya, tolong beli sendiri ya, 10.000, 15.000, ini kan masalah teknis. Intinya bahwa nanti makan-makan juga. Jadi intinya membayar fidyah itu adalah makanan. Kalau toh dengan uang dan seterusnya itu masalah teknis. Ya. Betul lagi betul. Itu yang dibayarkan. Oh nggak boleh, nggak ada dari Nabi, nggak ada dari para sahabat. Ada juga 2 atau 1 hari sebelum 1 Syawal. Sebelum malam Idul Fitri. Ini masih ada riwayat. Tapi pertengahan, apalagi dari awal, dari salah satu pendapat yang lemah, bahkan lemah sekali, membayar zakatul fitri dari awal Ramadan atau pertengahan Ramadan. Ini tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Yang tepatnya yang malam 1 Syawal. Kalau mau yang terbaik setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Setelah sholat Id asar. Bukan zakat fitri namanya, sedekah biasa. Ya. Nah, inti daripada disyariatkannya zakatul fitri itu untuk memberi makan kepada fakir miskin di 1 Syawal. Jangan sampai 1 Syawal itu ada yang minta-minta. Jadi 1 Syawal itu senang semua, makan semua, nikmat semua. Ya. Jangan sampai ada yang minta. Sekarang kita malah banyak ya, pulang sholat Id malah banyak. Itu jangan sampai. Ini ada 2 masalah ya, karena memang nggak dikasih atau memang udah dikasih kurang. Ya, nah, ini penyakit sudah. Ini penyakit masyarakat. Dan kita lihat tadi ini sudah punya mereka ya, sudah punya dan terus minta, jadi kerjaan dia. Jadi ini sebuah penyakit. Ada lagi sudah? Sudah. Selamat. Yang pertama
Tadinya wudunya mengusap sepatu. Karena kan hari ini kan ada sering yang bukan mesti sampai satu gitu. Jadi tapi apa usap ya? Ya, yang pertama maksud antum ingin sholat itu selalu khusyuk. Antum mungkin kan pernah ya. Ya saya kira kita semua pernah. Lagi sholat di rumah khusyuk, meneteskan air mata gitu ya. Antum mau kayak gitu terus? Ya, maksud antum gitu pertanyaannya. Gak bisa. Gak bisa. Nabi juga enggak. Ya, Abu Bakar Umar juga enggak. Ya, Hanzalah ingin kayak gitu langsung ditolak oleh Nabi. Gak bisa. Saat-saatan ya Hanzalah, sesaat-sesaat. Hanzalah itu kan ngadu sama Abu Bakar. Hanzalah datang, Hanzalah bertemu Abu Bakar. Abu Bakar nanya, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Munafik. Hanzalah menjawab, aku sudah jadi orang munafik. Oh gitu. Oh gitu. Ya, iya. Karena kalau aku di hadapan Nabi bercerita tentang surga, tentang neraka, masya Allah, seolah saya sudah tidak ada di muka bumi. Konsentrasi saya ke sana. Ya, dunia kecil bagi saya. Begitu saya kembali dengan istri saya, anak saya, bercanda, ketawa, lupa lagi. Ya, saya ini munafik. Tak munafik. Sama. Saya munafik juga. Ya. Lalu dua-duanya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengadukan hal ini. Ya, lalu Nabi mengatakan, jika engkau ingin seperti itu ya Hanzalah, engkau selalu berada, suasana hatimu itu seperti ketika engkau mendengarkan surga neraka dariku, la safahatkumul malaikah, pasti malaikat pada turun nyalamin kamu. Kan gak mungkin, mana ada orang disalamin malaikat? Melihat aja gak mungkin. Jadi gak mungkin, mustahil. Memang harus begitu sekali-sekali. Ya, itulah manusia. Nah, lebih sering lebih banyak. Ya, jangan jarang sekali gitu ya. Gak bisa. Nabi malah lagi sholat ingat apa? Batangan emas. Ya, lagi sholat asar, ingat batangan emas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak zikir, nggak istighfar, langsung berdiri, langsung lewatin pundak orang-orang, langsung masuk ke rumah beliau, balik lagi. Nih, aku tadi sholat inget ini nih, ngaku beliau. Ya, inget ini nih. Ya, langsung bagi-bagikan. Ya, bagi-bagikan. Ya, maksudnya. Umar malah ngatur pasukan. Lagi sholat, imamin, habis selesai. Tadi waktu aku imamin, aku ngatur pasukan panah di sini. Pasukan tombak sudah sih itu. Ya manusia. Ya, antum mungkin juga ya. Mengaraya bukan sholat. Ya manusia ya. Saya balikin lagi. Ya, ini hal yang biasa. Jadi tidak bisa. Kemudian tentang khuf tentu tidak bisa timbul fitnah ya. Kalau kita sekarang pakai sendal, sepatu di masjid kayak gini, nanti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat mayat. Sholat mayat kan Nabi contohkan di musola ini. Jadi di musola itu nama lapangan, ya, nama lapangan. Kita kan punya ada lapangan Garuda, lapangan ini ada namanya kan. Nah, di zaman Nabi namanya Al-Musola, lapangan. Ada situlah beliau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat mayat di situ. Maka sunnah sholat mayat itu di tempat terbuka, bukan di masjid. Ya, tentu boleh di masjid, tetapi tidak ada keutamaan. Yang utama di tempat terbuka. Ah, itu pakai sepatu, pakai sendal. Ya. Tentang apakah membuka khuf itu membatalkan wudu, ini khilaf. Yang rajih tidak, karena wudu dengan mengusap khuf, dengan wudu tidak mengusap khuf, itu kan sama-sama wudu. Berarti yang membatalkan itu kencing, kentut, buang air besar, ya, mengeluarkan wadi, ya. Maka harus ada dalil khusus bahwa siapa yang wudu dengan mengusap khuf, maka khufnya terlepas,
wudunya batal. Ini harus ada dalil yang qat'i dari Nabi. Saya tidak tahu. Sama dengan orang mengatakan begini, kalau kita wudu buat sholat duhur sampai sholat asar sampai sholat maghrib, asar belum batal boleh. Tapi kalau tayamum nggak boleh. Ya, jadi tayamum buat sholat duhur, nanti mau sholat asar ya harus tayamum lagi walaupun belum batal. Ini keliru. Karena tayamum itu pengganti wudu. Sifat tayamum sama persis dengan sifat wudu. Kalau yang membatalkan wudu itu kentut, kencing dan seterusnya, yang membatalkan tayamum juga kentut, kencing dan seterusnya. Maka kalau tidak kentut, tidak kencing belum batal, walaupun masuk ke sholat berikut. Ya. Ya. Ibu-ibu nggak ada? Ya. Ya. Mana lebih utama? Jadi berkenaan dengan keadaan harus sholat. Sebetulnya sering kan kalau kerja kalau di aliran bus gitu ya. Mana lebih utama? Kita menunggu sampai tujuan dan kita pergi ke masjid gitu. Jadi akhirnya dalam artian sholatnya di tidur atau kita sholat di masjid. Enggak jamaah. Nah itu karena seringkali sering terjadi keadaan kalau kita nunggu nanti jamaah misalnya semakin sorean, semakin mendekati waktu sholat. Sholat apa misalnya maghrib? Oh, jadi terpaksa di jalan. Iya, iya. Jangan sampai lewat waktu. Kecuali maghrib dan isya boleh ya, karena memang boleh dijamaah. Maghrib dengan isya boleh dijamaah. Asar dengan maghrib. Ya, waktu sudah habis kita ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.